Jadi untuk video kali ini jangan pernah di skip, karena jika di skip nanti nggak paham sama sekali. Selesai ngelob, burung betina itu ditaruh di pintu atas dan pejantannya ditaruh di atas kandang. Itu salah. Itu kebiasaan yang buruk. Itu sangat bahaya. Oke, salam merpati lovers Indonesia. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman kita yang ada di channel saya. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, comment, and like-nya ya teman-teman ya. Oke, kita akan membahas pertanyaan dari teman kita. Saya akan membacakan pertanyaannya. Faktor apa ya mas? Soalnya sudah 4 giringan ke 1 dan kedua masih bagus, dan giringan berikutnya dia tidak mau turun patek. Giringnya juga kayak gampang kagetan mas. Kalau di rumah giring keras, tapi di lapangan kayak takut dan kagetan. Solusinya kira-kira apa? Jadi dia ini memiliki burung bahan yang tidak mau turun sampai bawah finishingnya. Jadi saat landing, merpati jantannya itu langsung ke kandang, tidak langsung landing ke bawah. Kalau menurut saya secara logika, yang pertama, si betinanya rutin bertelur atau tidak. Karena untuk setelan A atau B itu rutinitas betina memang harus ada telur, jadi memungkinkan si pejantan untuk istirahat. Yang kedua, kemungkinan si pejantan belum memiliki fisik karena baru rampas piyik, jadi dipaksa. Yang ketiga, kesalahan tahap penjemuran. Yang keempat, bisa kesalahan fokus pejantan kepada betina. Nanti akan saya berikan videonya bagaimana cara membuat merpati jantan yang tidak fokus ke betina. Jadi kita latih dengan cara biar dia fokus ke betina, karena ini bukan merpati player, jadi ini merpati bahan. Jadi keadaan piyik itu berbeda-beda. Ada yang fisik atau mentalnya pun sudah bisa dibilang mental dewasa. Jadi ketemu burung yang di samping atau gandengannya galak pun dia nggak masalah. Sebagian mental burung ada yang masih belum terbentuk karena baru rampas piyik atau masih piyik. Bahkan ada yang belum terbentuk saat 2 kali rampasan, setelah 3 kali rampasan terkadang mentalnya pun baru berubah. Jadi tidak sembarangan, jadi harus kita memahami dulu proses mental burung, jangan terlalu dipaksa. Apalagi kondisi ini rampas piyik. Kalau saya biasanya rampas piyik dengan permasalahan yang tadi kita bahas, saya akan melatih ulang tapi sendiri atau di ankle, tidak perlu digandeng atau tidak perlu jauh-jauh. Yang kedua, memang betina harus rutin bertelur. Jadi saat dia sanggan keket atau giring keras atau sanggan kuntel kalau kita bilang juga, dia harus disendirikan. Tahap penjemurannya pun jangan didempet dengan burung lain walaupun kondisinya sanggan atau giring keket, biar mentalnya terbentuk. Kalau nanti saat mentalnya sudah terbentuk, jangan terlalu dipaksa dengan burung galak atau digandeng dengan burung galak, itu kalau bisa jangan. Jadi setelah kita sendirikan di kandang, jangan sampai dicampur dengan burung lain. Dan tadi pun sempat kawan kita menanyakan apakah harus diloloh. Kalau menurut saya tidak perlu diloloh, karena kita lihat dulu prospek ke depannya. Jadi kita hanya merawat ulang cara penjemuran atau tempat penjemurannya, lalu cara menyimpan atau menaruh dia di dalam dongdang saat berangkat ke lapangan pun itu penting. Menaruh dia di dongdang jemur itu juga penting. Jadi biasanya para pemain atau di lapangan itu kalau saat ngelob maupun burung bahan atau player, kebanyakan yang saya lihat itu saat mereka selesai ngelob, burung betina itu ditaruh di pintu atas dan pejantannya ditaruh di atas kandang. Kalau menurut saya pribadi itu salah, apalagi untuk burung muda yang belum fokus. Jadi biasanya kalau dia belum fokus ke betina saat ditaruh di atas kandang dan betinanya di dalam kandang, kalau dia belum fokus, dia akan terbang kemana-mana, bahkan merasa terganggu dengan burung-burung yang di sampingnya. Jadi yang lebih baik betina di dalam kandang, pintu di bawah, dan pejantan di pintu bagian atas. Walaupun dia bahan muda atau bahan player atau player sekalipun, menurut saya harus dibegitukan cara menaruhnya. Jadi betina di bawah, pejantan di atas. Jangan sampai betina di atas dan pejantan di luar kandang. Itu membuat burung tidak fokus sama sekali. Yang kedua,
kebiasaan dari kita biasanya saat melek burung atau mengambil burung, kita terbiasa dengan mengangkat burung lalu menaruhnya di atas kandang, lalu mengangkat lagi. Jadi kebiasaan si pejantan ini selalu mendarat di atas dongdang, itu kebiasaan yang buruk. Itu sangat bahaya karena apa? Saat dia finishing dari atas, dia merasa tidak nyaman sampai ke bawah, bahkan dia terbiasa melihat dongdang yang biasa dia berdiri atau di tempat dia main. Jadi biasanya dia akan mengkol ke dongdang yang biasa tempat dia berdiri atau biasa tempat dia main. Jadi untuk video kali ini, kalau bisa jangan pernah di skip, karena jika di skip nanti nggak paham sama sekali. Saya hanya berbagi ilmu karena itu pengalaman saya. Jadi setelah saya coba pun saya ulang lagi dengan tips dan trik yang sudah dilakukan. Ya alhamdulillah burung itu kembali normal seperti biasa dan mau finishing dari atas sampai ke bawah. Tidak terbang ke dongdang, penyelesaiannya dari atas sampai ke bawah. Menurut saya seperti itu. Dan kalau bisa untuk piyik-piyik atau rampas piyik jangan didoping dulu. Pelatihannya jangan terlalu dijor atau jangan terlalu dipush karena tenaganya belum maksimal. Jadi seiring berjalannya waktu pelan-pelan aja kalau untuk mencari tenaga merpati. Apalagi tadi pertanyaannya tentang merpatinya karena baru rampas piyik. Baru rampas piyik itu tenaganya jangan terlalu dipush, bahaya perlahan lah. Kalau bisa jarak-jarak 100 meter itu butuh 3 teloran atau 4 teloran kalau menurut saya. Bahkan saya sekarang sedang melatih piyik juga, makanya bahkan yang saya latih ini piyik 2. Piyik 2 pun hanya 5 meter ke depan saja, jadi tidak pernah jauh. Biar dia fokus dulu ke betina, baru nanti bisa kita jauhkan. Soal giring yang maksud tadi, 4 giringan, 2 giringan aman dan 2 giringan ke belakang ini tidak aman. Berarti 2 giringan ke belakang ini kemungkinan kondisi dia kurang fit, atau perempuannya telat bertelur, atau memang kondisi kandang yang kurang nyaman. Tapi biasanya sih yang paling riskan itu kalau betinanya kurang fit, jadi si jantan tidak mau mengawin dan si betina pun tidak akan mau duduk kawin. Jadi di situ biasanya terjadi sanggannya keket atau giringnya kuntel. Bahkan setelah 2 giringan ke belakang karena betina bermasalah dalam saat kawin, biasanya itu permasalahannya, jadi si jantan tidak mau fokus, giringnya kurang bagus, biasanya seperti itu. Tapi kalau kurang jelasnya nanti permasalahan atau jawaban yang saya berikan kepada teman saya ini, nanti silakan di komen lagi, nanti akan saya balas dan saya beri penjelasan yang lebih konkret lagi agar bisa jelas dan kita bisa saling memahami. Terima kasih untuk teman-teman dan teman yang udah mempertanyakan itu, dan semoga jawaban saya ini dapat dimengerti dengan jelas. Terima kasih Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, comment, and like-nya ya